Kita bakal rangkai kapasitor secara paralel dulu. Secara paralel. Nah, udah jadi nih rangkaian paralel. Sekarang tak hitung. Ini kita pakai sumber tegangannya, sumber tegangan 5 volt. Kalau kita tempelin harusnya dia 5 volt. Karena pakai tegangannya 5 volt di sumbernya. Oh iya benar. Nah, 5 volt. kelihatan kan di multimeternya 5 volt. Terus buat kapasitor yang kedua sama 5 volt juga. Dan untuk kapasitor yang terakhir sama 5 volt juga. Ya betul, sama kalau semua. Mau kita hitung tegangan dari ininya langsung bisa kayak gini sih. Entah, positifnya disambungkan, negatifnya digabungkan, dan benar 5 volt. Sama ya, belakang juga 5,076. Nah, buat fun fact aja, kalau buat ngitung voltmeter itu pakai ngitung voltase, dia harus dirangkainya paralel, nggak bisa dibikin secara seri. Betul. Karena kalau seri ntar koslet, nggak bisa. Nah, sekarang kita bikin yang seri di sini aja, yang seri. Nah, sekarang kalau kita hitung tegangan di 3 kapasitor ini pasti nilainya beda-beda. Mari kita buktikan. Yang kapasitor 1 berapa tuh? Belum nggak kena. Stabil ya? Belum kena. Gua yang dulu deh, yang 2 lebih gampang. 2 1,1 volt ya stabilnya tadi. Ini gerak dikit merubah 1,1 volt. Untuk kapasitor ketiga nilainya adalah 1 volt 1,6 ya. Iya. Tadi kan 1,1 ya? Iya. Sekarang 1,06. Untuk kapasitor pertama, aduh susah nih. Harus pas nih. Kalau enggak kebaca. Oke. Untuk kapasitor pertama 2,9 volt. Terbukti kan beda. Terus kalau kita jumlahin angka-angka yang tadi itu 2,9 tambah 1,1 tambah 1,06 itu kan 5 volt. 5 kan sesuai sama tegangan sumbernya. Berarti benar membuktikan kalau tegangannya tegangan pada kapasitor di rangkaian via seri itu bakalan terbagi. Nggak cuma buat kapasitor sebenarnya, tapi buat di rangkaian resistornya juga bakal terbagi tegangannya gitu. Yang paralel ini udah keisi semua ya, berarti yang 3 ini udah keisi. Yang kita cabut, kita mau ngebutin kalau kapasitor ini nyimpan arus. Caranya ini disambung, ini bakal nyala, terus tegangannya bakalan berkurang. Makanya guys, Ini 2 volt turun. Tegangannya kurang, terus ya kan aslinya tegangannya 5 volt, kemudian berkurang. Tapi emang aslinya tuh dia bakalan ada di 2,2 volt. Ini kan gara-gara pakai resistor di sini, dia bakalan berkurang terus. Tegangannya berkurang seiring dengan matinya lampu. Membuktikan kalau di kapasitor ini dia nyimpan arus. Nah, kita sambungin lagi sekarang. Waduh. Sekarang kalau kita cobain ke seri pasti dia kagak bakalan nyala. kemarin tuh gara-gara KRS. Kita sambungin ke seri, dia bakalan. Waduh. Lampunya
Nah, lampunya nggak nyala. Iya betul. Kalau yang seri ini kan dia nggak nyala nih lampunya, itu gara-gara nggak ada arus yang ngalir gitu. Jadi kan konsepnya gini, kalau di rangkai seri arus ngalir, dia ngeliatin kapasitor ini. Ketika kapasitor ini penuh, dia nggak bakal ngalirin arus lagi, karena nggak ada arus yang ngalir, otomatis nggak ada aliran lagi kan ke sini. Makanya sini lampunya nggak bisa nyala. Betul. Gitu. Jadi kalau kita hitung tegangannya pasti ada. Cuma kalau kita hitung di arusnya, pasti entar arus yang mengalir di sini bakalan nol karena nggak ada arus yang ngalir. Cuma karena multimeter yang ini nggak bisa menghitung arusnya, kita nggak bisa ngitung besar arus yang ngalir di sini gitu. Terus yang terakhir kita bakal ngitung kapasitas kapasitornya. Kalau kita ambil di sini kita punya kapasitor yang kapasitasnya berapa nih? 100 mikrofarad. Sekarang bakal kita hitung bener nggak di kapasitasnya 100. Emang punya mana? 102,4. Bener ya, sekitar 100 mikrofarad. Karena kapasitor itu dia punya toleransinya itu sekitar bisa sampai 20%. Makanya di sini dia lebih dikit. Itu buat satu kapasitornya berarti udah sesuai. Nah, sekarang kita bakal ngitung di rangkaian paralel ini. Nah, kalau rangkaian paralel kan kapasitor totalnya itu dijumlah aja. Ini ada 3 nih. Berarti kalau secara perhitungan 100 tambah 100 harusnya ada 300 mikrofarad. Sekarang kalau kita sambungin, Apa sih? susah nih, bentar. Tulang femur apa tuh? Tulang paha. Dia memproses 285, 295, 298, Orang luar sana nih. 301. Apakah akan lanjut? Oke, dia berhenti di 301,3 mikrofarad sesuai perhitungan berarti ya. Berubah lebih stabil lagi di 303. Sesuai ya, sesuai 300 Karena ada 3. Nah, sesuai perhitungan berarti ini membuktikan kalau di rangkaian paralel kapasitansinya itu tinggal dijumlah aja. Terus kita bakal nyoba yang rangkaian seri kapasitor. Jadi Total apa? pertama kita coba dulu kalau satu apakah masih benar dia ada di 100. Itu ntar di sensor aja masih 100 ya, 101 mikrofarad. Oke. Sekarang kita bakal ngitung total ketiganya. Sebelumnya kita sudah melakukan perhitungan 1 per C total sama dengan 1 per 100 kali 3 per 100. Harusnya kalau kita ukur ketiga ya Langsung semuanya ya langsung semua kapasitornya ini, kapasitas gabungan itu 33,3 mikrofarad. Nah kita coba 3, 2, 1. Coba. betul. Nah, angkanya menunjukkan angka-angka 33,6 ya, stabil di 33,68 ya itu. Ya 33,68. Yang mendekati lah ya, di perhitungan Beda kita tipis lah ya. 33,3 dia jadi 3,68 mikrofarad tadi ya. Betul. Oke, berarti sekian eksperimen kita. Terima kasih.